Ini remote-nya cakep nih, tombol lock, unlock, ini hold untuk starter mesin, nah ini hold untuk buka bagasi belakang. Kita coba praktekin sebentar ya. Begitu dipencet lock, terus lalu pencet dan tahan tombol holdnya, dan nanti mesin akan otomatis langsung nyala. Tapi keempat pintu lainnya tuh masih dikunci. Hai guys, ini depan gue ada Stargazer yang tipe X. Bukan Stargazer tipe X, bukan. Namanya Stargazer X. Jadi memang dia basicnya dari Stargazer yang biasa, terus di-upgrade, ditambahin dikit-dikit fiturnya. Kalau fiturnya udah sering gue review, tapi kali ini gue bakal bikin POV driving, karena gue udah lupa nih dinaiknya itu enak apa enggak, apa kayak gimana gitu loh. Ini dari luar kayak gini, tombolnya ada. Ini remote-nya cakep nih, tombol lock, unlock, ini hold untuk starter mesin, nah ini hold untuk buka bagasi belakang. Kita coba praktekin sebentar ya. Begitu dipencet lock, terus lalu pencet dan tahan tombol holdnya, dan nanti mesin akan otomatis langsung nyala. Tapi keempat pintu lainnya tuh masih terkunci nih guys. Tuh, jadi aman ya. Terus kalau mau matiin lagi tinggal pencet gini aja, dia mati. Sama, saya mau kasih lihat lagi beberapa fiturnya yang menurut gue unik adalah begitu kita pencet hold ini, ya kan, itu kan lampu ya. Ini bagasi bisa dibuka, tapi keempat pintu lainnya itu masih terkunci. Tuh, jadi cocok banget kalau misalnya kalian lagi istirahat di rest area atau kayak gimana, duduk di sini, orang nggak akan menyelinap dari kanan maupun kiri. Dan begitu kita tutup, dia lampunya akan nyala, dia otomatis langsung ngunci semua. Oke, terus fitur yang saya suka tuh kayak gini loh guys. Jadi pada saat mobil unlock, lampunya dia akan nyala, spionnya ngebuka. Lampu nyala buat apa? Buat menerangi jalan. Takutnya di sini ada genangan air apa segala macam. Dan nanti lampunya ini otomatis akan mati sekitar 30 detik. Jadi makanya kemarin kan gue bilang ya, kalau mobil Stargazer maupun Stargazer X ini adalah paling value for money dibandingin tipe apapun tuh. Mati sendiri kan. Udah, sekarang kita masuk aja ya guys. Nah kalau misalkan mau masuk, itu juga beberapa cara bisa. Ini kita kantongin. Untuk buka tinggal pencet gini aja, langsung ngebuka. Kita langsung jalan aja nih. Nah ini udah di dalam, saya ditemenin sama Mas Sofan. Halo. Sofan apa Sofian? Sofan. Sofan? Ya. Sofan banget ya. Nih beberapa fitur yang saya suka tuh ya guys. Jadi kayak misalnya fitur-fitur mungkin kalian sepele. Ini ada TPMS. Ini kan ada tuh tekanan rendah. Nanti kita harus pakai jalan dulu, nanti dia akan muncul. Terus ini sudah full digital. Ini juga sudah dirapiin. Jadi kemarin kan kalian protes ya, dashboardnya kenapa begitu banget. Padahal asal kalian tahu ya, Palisade kan gini juga kan mas ya. Ya. Ada Palisade nggak dalam? Ada tuh, ntar kalau nggak percaya ya saya kasih lihat ya. Palisade sama Ioniq pun sama begini, tapi nggak apa-apa. Berarti si Hyundai ini dia ngedengerin suara dari teman-teman. Ini sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto, terus bener-bener tanpa kabel. Pakai kabel juga bisa. Ambient slide semua, joknya udah kulit, electric parking brake dan auto hold. Saking cepetnya, saking responsifnya si Hyundai ini beneran ngedengerin. Awalnya si Stargazer yang Prime itu kan remnya masih tenaga otot kan. Iya. Sekarang sudah dikasih kan. Sudah dikasih langsung. Tuh, kita langsung cobain aja yuk. Ini Matic 6 percepatan apa 8 ya? Saya lupa nih. 8 ya. Otomatis gini loh guys, kalau Maticnya tuh semakin banyak, itu akibatnya perpindahan giginya itu semakin halus. Dan akibatnya juga, atau efek positifnya adalah BBM-nya semakin irit. Kenapa ini lebih kedap ya dibandingin tadi gua habis coba POV driving sama HR-V. Ini menurut gue ya, ini lebih kedap. Serius. Ini kita buka. Ya menurut gue ya guys, ini pendapat sih bisa subjektif, tapi menurut gue ini lebih kedap. Nah itu, ya kan, TPMS-nya nyala, ketahuan, sebelah kanannya 30. Nah, nanti kalian bisa cek tuh tekanan anginnya ada di sebelah sini. Kalau soal speaker sih udah nggak perlu gue tes sebenarnya, tapi nggak apa-apa, nanti kita tes pas di showroom aja. Speakernya itu kan pakai Bose, nyebutnya Bose bukan Bose ya. Speakernya total ada berapa mas? 8 kan? 8. Speaker ada 8. Ini gasnya responsif banget, cukup responsif. Suspensinya itu stabil banget.
dibilang empuk enggak, keras juga enggak. Jadi kalian kalau misalkan kemarin minta di compare, kemarin tuh ada yang minta di compare nih Mas, Stargazer X sama XL7. Nanti saya janjian sama Bang Ipam, pinjem, nanti kita jajarin. Saya biasa bikin shootnya tuh di sebelah sini nih. Tuh, nanti kita jajarin. Kalau misalkan Stargazer Prime di compare sama Xpander Cross, saya pernah kan ya udah menangkan Stargazer X, bukan karena saya pakai jadi Hyundai, bukan, tapi secara value for money ya dia oke gitu loh. Coba deh kalian, fitur apa yang ngalahin selain modelnya yang memang out of the box. Cuman kalau soal model itu soal selera, tapi kalau kita ngomongin fitur ini oke. Nah sekarang Mas Sofan, lebih laku Stargazer Prime atau yang X? Yang X. Kenapa? Karena dia tampilan luarnya juga udah dikasih over fender, lebih sporty, ringnya juga udah 17, jadi lebih tinggi, lebih nyaman untuk di jalan, lebih lebar. Apalagi joknya juga dikasih variasi, ada garis merah, stitching merah. Iya. Dan menurut gua, lo tahu nggak guys, apa sih yang bikin gua merekomendasikan Stargazer mau Prime mau X? Kenapa? Karena satu-satunya kayaknya sih di kelasnya yang sudah bisa pilih bangku captain seat. Tapi kalau kalian nggak suka bangku captain seat, ya ada yang untuk 7 seatnya gitu loh. Menurut gua sih langkahnya dia cukup berani. Udah gitu dia dikasih fitur Bluelink, jadi kalian bisa kontrol mobil itu dari manapun selama dapat sinyal. Tapi ingat, itu gratisnya cuma 3 tahun. Nanti kalian bilang, wah kemarin nggak dijelasin sama marketingnya tuh. Tuh, saya jelasin tuh. Ambient slide-nya ya, cuman doang nih. Cuman kenapa di sini nggak dikasih tempat minum gitu loh. Tapi ya bocil tuh naik motor kan, bahaya banget. Ini doang nih klaksonnya kurang greget. Tapi bisa diganti pakai yang punya H1. Kayaknya tuh saya ngebaca ya, di Indonesia ini mobil yang laku itu bentuknya harus ala-ala SUV, terus juga harus dibikin 3 baris, ya kan? Udah itu. Ini fiturnya sabrek loh. Cuman palingan minusnya doang, ini belum adaptive cruise control, tapi ini sudah ada cruise control, udah cukup oke. Mungkin akan lebih perfect banget kalau dikasih panoramik. Tapi kalau panoramik itu nggak butuh sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan dibikin, wah jadi perfect banget, gak ada yang ngalahin sih. Tapi harganya pasti jadi lebih mahal lagi, nanti kalian komplain. Tapi ini dengan harga yang cukup bersaing. Oh iya, harganya saya lupa. Sekarang harganya berapa bro? Sekarang untuk yang ini 346. 346. Nah, 346. 2024. Emang 2023 masih ada? Masih. Wah, diskonnya pasti gede tuh. Bisa diatur. Nah, jadi ini harganya tuh bersaing sama si Xpander Cross. Bayangin ya, Xpander Cross itu fitur lane keeping assist, lane following aja nggak ada, blind spot ya nggak ada, rear cross traffic alert nggak ada. Ini ada semua, gitu loh. Dan ini saya suka tuh, bener-bener tuh kayak bangku tengahnya tuh captain seat, buat duduk tuh lebih enak. Nih ya, coba nih speed bump, oke. Ini kan saya pakai mode sport kan, kita tes ya. 1, 2, 3. Yang bikin irit itu karena tipe transmisi matic itu adalah IVT. Namanya aja singkatannya adalah Intelligent Variable Transmission. Intelligent loh, namanya pinter kan gitu loh. Jadi dia tuh responsif banget, ngejaga RPM-nya selalu di RPM rendah. Tapi kalau dibanding sama kereta sih menurut saya lebih irit kereta ya. Karena keretanya tuh bentuknya compact, ya namanya 2 baris kan. Ini kan 3 baris, ya wajar gitu loh. Ya, tapi kalau untuk metode full to full gue belum pernah ya. Next time aja. Tunggu sponsor dulu ya guys. Nanti ada yang sponsorin. Konsumsi BBM-nya di sini tuh 10,6 liter per 100 kilo tuh kan, berarti 110. Mungkin yang lagi pakai dari kemarin mungkin banyak kan ini kali ya, ngegas mulu kali ya. Itu tergantung kaki sih intinya. Dia driving mode-nya ada banyak ya guys. Jadi ada Eco, normal, sport, sama smart. Kalau smart tuh ngikutin injakan kaki, dia kayak ngebaca gitu loh. Terus ya fitur-fitur lainnya menurut gue yang kayak terlihat sepele tapi kayaknya ada itu. Begitu kita nyalain lampu tuh dia ada indikatornya nyala apa enggak gitu loh. Jadi kita nggak perlu lihat, jujur ya, itu sepele tapi menurut gue berguna. Kadang gue nggak tahu nih wipernya nih nyala apa enggak sih, ada indikatornya tuh.
ada indikatornya. Mungkin bagi kalian terlihat sepele, tapi itu berarti dia ini sangat detail. Bahkan untuk head unitnya ini di sini tuh kalian ada arah kiblat loh. Sangat Islami banget ya bro. Syariah. Stargazer versi saya. Oh sama, Stargazer kereta juga. Kalau Palisade nggak tahu deh, harusnya ada ya. Ada. Harusnya ada ya. Ada. Cat sama si Ioniq kan, gitu loh. Nah, ini muternya sekali. Oke, bisa. Setirnya cukup enteng. Ya, nggak bisa ngomong banyak sih. Pokoknya kalian tuh kalau misalkan lagi cari mobil, saran gue sih cuma satu ya. Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan temen. Kayak misalkan nih, oh temen gue beli ini. Kalian cobain aja, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ya kalau misalkan kalian cari mobil yang full fitur, interiornya lega, ambil ini tuh, lihat tuh tinggi banget. Dia tuh bentuknya one curve design gitu. Cuman kalau soal selera, nah itu balik ke teman-teman nih. Kalian suka modelnya apa enggak gitu. Nanti kalau saya banyak ngomong nanti dikira saya salesnya Hyundai lagi. Nanti bilang gitu mas bro. Nah dengar-dengar ini kereta katanya bakal facelift. Bener nggak? Benar. Kasih bocoran dong bro, beneran? Benar. Launching di IMS? Enggak tahun ini. Waduh, oh nggak tahun ini? Ini masih secret. Waduh, masih secret ya, masih rahasia ya. Masih Waduh, nanti masih rahasia guys. Iya. Tapi kalau misalkan facelift menurut saya tuh terlalu cepet tuh, jangan dulu. Nanti orang marah. Nanti kita yang kena. Nanti orang marah. Blind spot ada tuh ya kan, ada nyala lampu ya kan, itu penting. Terus kalian udah sering lihat dong video yang orang buka pintu mobil terus ada motor yang ketabrak sama pintu. Nah dari Stargazer kereta itu juga sudah ada namanya Safe Exit Alert ya. Safe Exit Alert itu berarti sifatnya adalah memperingati, jadi sini akan bunyi-bunyi. Tapi kalau untuk sekelas Santa Fe, Palisade, Ioniq itu assist kalau nggak salah. Nanti koreksi kalau saya salah ya. Kalau assist itu dia ngunci. Mas, sayang mas, tuh kan. Ya gitulah. Ini ngebantu banget loh, ngebantu kita. Jadi ngejagain kita jadi sebelum terjadinya benturan. Fitur safety-nya lengkap banget. Kalau fitur rem ABS dan lain udah ada semua tuh. Yang saya suka itu adalah fitur lane keeping assist, lane following. Jadi benar-benar mobil ini cukup apa ya, responsif. Kalau dibanding sama Yaris Cross, gue kemarin cobain Yaris Cross tuh kayak nggak bisa belok gitu loh, nggak ngerti apa gue yang salah cara kerjanya bagaimana. Nah kalau Hyundai kan memang gue udah sering bikin review. Mungkin next gue bakal coba lagi. Ini juga ada fitur forward collision avoidance juga. Jadi kalau terlalu dekat sama mobil depan dia bisa ada alarm, paling ekstrimnya dia akan ngerem sendiri. Atau buat kalian yang misalkan nggak suka mobilnya diutak-atik, kalian bisa pakai mode valet. Kalian bisa kasih pin, nanti head unitnya nggak bisa diutak-atik sama teman-teman yang pinjam atau valet, ya kan? Dan otomatis nanti ketahuan tuh mobilnya itu dipakai berapa jauhnya, berapa kecepatannya, dan kalian tuh bisa pantau lewat blueling loh. Jadi sebenarnya blueling itu bisa bermanfaat banget. Misalkan kalian beliin buat anak kalian itu kan bisa tahu, atau buat istri tahu tuh, misalkan istri bilang aduh pak saya lagi di Bandung, ternyata dia ada di Bogor, tuh bisa kelihatan dari situ secara real time ya. Oke, jadi kesimpulannya kalau Mas Teguh punya mobil ini, fitur apa yang bakal kepake banget? Starter engine ya, itu udah pasti. Terus yang buka bagasi tadi itu tanpa ke pintu lainnya masih terbuka, itu kepake. Android Auto, Apple CarPlay, Bluelink, bangku captain seat, cruise control, fitur-fitur safety itu menurut gua kepake banget gitu. Palingan ya, gue berharap ya nanti kalau ada facelift lagi adalah dia dilengkapi dengan kamera 360 sama panoramik. Jadi kayak kemarin tuh suka banyak banget yang ngeledekin, mas namanya Stargazer tapi kok nggak bisa menatap bintang lah, apalah kayak gitu. Menurut gue sih itu karena neken cost sih mungkin ya. Tapi dengan fitur yang seabrek kayak gini sih udah cukup oke. Balik lagi pesan gue adalah kalian kalau mau cari mobil ya lihat unit dulu, datang dulu, coba test drive. Terus ya udah, paling penting adalah carilah tenaga marketing yang bisa diandelin. Jangan cuman jualan doang mau bantuin, tapi nanti ketika servis, ketika ada problem itu ninggalin teman-teman.
cek dan recheck backgroundnya, sosmednya dan segala macam. Itu aja sih pesan gue. Teman-teman kalau misalnya pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah sampai.